Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Arya Diputra dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya bagaimana cara perusahaan minyak kutus-kutus ini menghadapi pasar persaingan dengan penjual minyak urut yang lainnya. Nama saya Nagung Putri Citra Firdianti, NPM 254 dari kelompok 10. Baik, saya akan menjawab pertanyaan di Ariel. Menurut hasil penelitian kami, cara usaha minyak kutus-kutus menghadapi pesaing dengan perusahaan minyak lainnya yaitu dengan mengikuti beberapa event-event seperti stand di CFD atau mengikuti pasar. Dan minyak kutus-kutus bisa dibeli via online, apalagi minyak kutus-kutus sudah sangat banyak diminati di kalangan orang tua, remaja, bahkan banyak sekarang anak-anak menyukainya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Agus Abdi Negara, NPM 1732121251 dari kelas C5. Di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian apakah kedepannya minyak kutus-kutus dapat diminati oleh konsumen di kalangan remaja? Karena minyak kutus-kutus ini lebih dominan di kalangan orang dewasa. Coba jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puternita Anggreni, NPM 223 dari kelompok 10. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gosadi. Kemungkinan saja iya, karena kalangan remaja juga membutuhkan minyak kutus-kutus. Namun, mereka tidak menggunakan secara ketergantungan atau terus-menerus. Tetapi mereka bisa saja menggunakan minyak kutus-kutus ini sebagai obat alternatif apabila mereka sedang sakit, entah itu sakit perut atau sakit kepala. Baik, itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ikade Indra Kusuma, NPM 17321211261. Baik, di sini saya akan bertanya ke kelompok Rara. Pertanyaan saya adalah, di tengah adanya wabah COVID-19, apakah masih ada peluang usaha yang dapat dikembangkan perusahaan minyak kutus-kutus sehingga nantinya dapat memberikan pendapatan terhadap usaha tersebut? Sekian dan terima kasih. Saya Nikita Teswartini, NPM 17321212224 akan menjawab pertanyaan dari Indra Kusuma, yaitu dalam kondisi wabah COVID-19 seperti sekarang ini, pihak dari perusahaan minyak kutus-kutus selalu berusaha mencari solusi dari peluang usaha yang dapat dimanfaatkan, yakni dengan mengikuti anjuran pemerintah daerah setempat, terutama di daerah Kute, bahwa toko usaha dalam bentuk apapun hanya boleh beroperasi sampai dengan pukul 9 malam. Di samping itu, aturan pemerintah yang melarang masyarakat untuk bepergian keluar rumah juga kami manfaatkan dengan menyediakan pembelian melalui via online, di mana nanti barang akan dikirim melalui ojek online. Dengan kondisi seperti ini, minyak kutus-kutus sangatlah bermanfaat guna menjaga kesehatan tubuh, di mana memberikan efek hangat pada tubuh, terutama untuk orang tua, itu dapat menjaga kekebalan tubuh jika digunakan secara teratur. Dengan peluang ini, perusahaan minyak kutus-kutus tetap ada pendapatan, walau tidak sebanyak sebelum adanya wabah ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dikoy Prasta, NPM 17321212266. Di sini saya akan bertanya, dari identifikasi risiko pada perusahaan minyak kutus-kutus yang sedang dihadapi adalah penyebaran virus COVID-19. Sangatlah mempengaruhi penjualan minyak kutus-kutus ini, dimulai dari menurunnya peluang konsumen untuk membeli produk tersebut, serta mempersulit pendistribusian dari pusat ke toko-toko cabang sekitarnya. Menurut kalian, cara apakah yang harus dilakukan perusahaan minyak kutus-kutus agar dapat meningkatkan kembali penjualannya jika seandainya wabah COVID-19 ini sudah berakhir? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Mega Intan, NPM 252. Jawabannya, dengan cara promosi. Di era digital ini, paling populer cara promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, website. Promosi melalui situs ini amat sangat berpengaruh bagi perusahaan. Media sosial adalah metode pemasaran secara modern yang memungkinkan masyarakat luas melihat produk-produk minyak kutus-kutus tersebut. Perkenalkan, nama saya Imadi Arya Diputra dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, sebelum terjadinya wabah
COVID-19 di Indonesia ini, berapakah omset yang diperoleh perusahaan minyak kudus-kudus? Lalu adakah perbedaan penaikan atau penurunan omset sebelum dan sesudah terjadinya virus COVID-19 ini? Saya Tegar Jaya Putra dengan NPM 17321212232. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan, yaitu pertanyaannya berapa omset yang biasa didapat oleh minyak kutus-kutus ini sebelum terjadinya wabah COVID-19 dan seberapa besar penurunan omsetnya setelah terjadinya wabah COVID-19. Perusahaan tambah waras ini sudah beroperasi sejak 2013 dan hingga sekarang mereka mampu memproduksi kurang lebih 1 juta botol minyak per bulan dengan omset 230 miliar per bulan. Itu omset sebelum terjadinya COVID-19, sedangkan setelah terjadinya COVID-19, kelompok kami rasa pasti terjadi penurunan yang sangat drastis karena sesuai yang kita lihat perekonomian saat ini sedang cukup sulit, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya berkurang. Daya beli mereka juga pasti berkurang. Dan yang pasti juga omset dari minyak kutus-kutus ini pasti mengalami penurunan. Tapi secara detail kami tidak tahu seberapa besar penurunan yang dialami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dipawai Prasta, PM 173212126. Di sini saya akan mewakili pertanyaan kedua dari kelompok kami. Dalam situasi wabah COVID-19 ini, biasanya sebuah perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku produk. Pertanyaan saya, apakah perusahaan minyak kutus-kutus mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku dan solusi apa yang akan dilakukan perusahaan minyak kutus-kutus jika mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku di tengah wabah COVID-19 ini? Terima kasih. Baik, saya Tarigita Putri, MPM 250 dari kelompok 10 menjawab pertanyaan dari Dipa. Kesulitannya pasti ada, tetapi karena perusahaan mempunyai kebunnya sendiri, jadi lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku. Jadi tidak begitu kesulitan untuk menstok bahan-bahan baku untuk membuat minyak kutus-kutus. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan memberikan kritik dan saran dari hasil penelitian kelompok 5, yaitu yang pertama, dari hasil video presentasi, di mana suara presentator tidak terdengar sangat jelas karena mereka melampirkan musik pada video tersebut. Dan yang kedua, di dalam video presentasi tidak ditampilkan yel-yel kelompok. Dan yang ketiga, pada PowerPoint, warna pada materi dengan background copy yang digunakan terlihat samar-samar karena warnanya. Dan untuk saran dari kami, alangkah baiknya sebelum membuat video presentasi dari hasil penelitian, ada baiknya kelompok atau para presentator membaca dan mengikuti apa ketentuan yang harus disertakan dari video hasil penelitian. Dan perlu dilakukan pengecekan ulang atas hasil akhir apakah sudah benar dan jelas. Terima kasih. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata kami ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.